bertanya siapa? Monggo sekarang sudah hampir 4:30. Untuk efisiensi waktu, monggo silakan ya yang bertugas. Baik, saya mulai nggih. Saya juga baru datang dari Lirboyo, monggo saya simak. Monggo silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Muhammad Hasan Ubaidillah selaku dosen pengampu mata kuliah PKN. Bapak Imam Ubaidillah gitu Pak. Mohon maaf. Sahabat-sahabat, kawan-kawan dan peserta kelas mata kuliah PKN yang dirahmati Allah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan yang telah memberikan kita nikmat sehat serta sempat sehingga hari ini kita bisa mengikuti mata kuliah PKN dengan tema yang akan disampaikan oleh kawan-kawan kita nanti adalah negara hukum dan HAM. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga mendapatkan syafaatnya. Baiklah kawan-kawan, Bapak dosen, materi yang akan disampaikan oleh kawan-kawan kita hari ini adalah tentang negara hukum dan HAM yang meliputi negara hukum dan prinsipnya, kemudian hubungan negara hukum dengan HAM dan penegakan HAM. Mungkin langsung saja kepada kawan-kawan yang bertugas dari kelompok Maulid dan Hadi, Tarisa Ananda, Neliatul Inayah dan juga Muhammad Marzuki Imron, kepada rekan-rekan sekalian, waktu kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam ajmain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyi wa rasul rabbi zidni ilma wa rzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semuanya kesehatan. Salat serta salam kita sampaikan ke junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah teladan terbaik buat kita semuanya dan semoga kita semuanya mendapatkan syafaat. Yang kami hormati guru kami, pembimbing kami, Bapak Dr. M. Hasan Ubaidillah, MSI. Yang kami hormati, yang kami sayangi teman-teman yang dirahmati Allah. Alhamdulillah hari ini kelompok kami akan berbicara tentang HAM dan berbicara tentang HAM dan negara hukum dan HAM. Sebentar, ini layarnya hilang. Mohon maaf ya, sebentar layar saya agak hilang tadi. Sebentar. Baik, bismillah. Baik. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah, seminggu yang lalu, seminggu yang lalu kita tahu kalau pemerintahan Pak Presiden Prabowo sudah dibentuk, sudah membentuk Kabinet Merah Putih, dan pertama kali ketika terbentuk Kabinet Merah Putih,
berita yang pertama kali muncul hari Seninnya itu sesuatu yang kontroversi ketika Bapak Menteri Hukum kita Pak Yusri Iza Mahendra menyebutkan bahwa dalam beberapa dekade terakhir tidak ada pelanggaran HAM berat, termasuk tragedi tahun 98 itu menurut beliau tidak ada. Mohon maaf, suara saya terdengar Gi? Baik. Ternyata tahun 98 menurut Pak Prof. Yusril, menurut beliau juga tidak termasuk pelanggaran HAM yang berat, meskipun kalimat itu kontroversial dan beliau sudah mengklarifikasinya beberapa hari kemudian. Lalu berita yang cukup menarik pula, 2 hari setelahnya muncul berita lagi, Bapak Menteri HAM itu beliau bilang bahwa beliau sebenarnya berharap anggaran untuk kementerian itu berharap 20 triliun karena Pak Presiden Prabowo cuma memberikan 64 miliar, karena berharap dengan anggaran yang sebesar 20 triliun itu saya baca ingin mendirikan kampus atau universitas yang khusus belajar tentang ilmu HAM begitu. Jadi dari 2 berita ini kita tahu betul bahwa ada beberapa kontroversial tentang hukum dan HAM, sehingga menjadi pertanyaan adalah seberapa serius pemerintah kita dalam rangka penegakan HAM. Maka untuk menjawab pertanyaan ini kita akan mendiskusikan tentang negara, dan kali ini kita akan mendiskusikan tentang 3 hal. Apa saja 3 hal? Yang pertama tentang negara hukum dan prinsipnya, nomor 2 tentang hubungan negara hukum dengan HAM, lalu yang ketiga Indonesia. Nah, untuk pembahasan tentang bab ini insya Allah akan dimulai oleh sahabat kami, oleh rekan kami Mas Maulana Hadi. Monggo rekan Mas Maulana Hadi kami persilakan. Baik, terima kasih sebelumnya atas waktunya yang telah diberikan. Yang pertama-tama yaitu akan membahas tentang pengertian negara hukum. Pengertian negara hukum secara umum yaitu negara hukum secara umum yaitu negara yang konsep di mana penyelenggaraan pemerintah dan kewarganegaraan didasarkan atas hukum yang berlaku, bukan pada kekuasaan yang sewenang-wenang. Dalam negara hukum, segala perilaku pemerintah tunduk kepada hukum yang berlaku. Dan hukum bersifat adil kepada semua warga tanpa memandang status dan kekuasaan. Prinsip ini penting untuk menjamin keadilan sosial, perlindungan HAM, dan pengendalian kekuasaan. Next, Pak. Yang berikutnya yaitu pengertian hukum. Pengertian negara hukum menurut Aristoteles ialah negara yang diperintah oleh hukum, bukan oleh manusia. Hukum adalah aturan tertinggi yang harus ditaati oleh semua warga negara, termasuk oleh penguasa. Baik, sebelumnya Aristoteles ini termasuk filsuf Yunani kuno yang beliau ialah filsuf hukum dan politik seperti itu. Next, Pak. Selanjutnya yaitu menurut Immanuel Kant. Kant merupakan filsuf Jerman abad ke-18, menekankan pentingnya negara hukum untuk melindungi kebebasan individu. Menurut Kant, negara hukum adalah negara di mana hukum dibuat untuk menjamin kebebasan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat, serta untuk menjaga hak-hak asasi manusia. Hukum harus mencerminkan prinsip-prinsip moral dan rasional. Lanjut. Selanjutnya yaitu model negara hukum. Secara yang terkenal, negara hukum itu memiliki 2 konsep, yaitu dikenal dengan Rechtsstaat dan rule of law. Rechtsstaat. Yang pertama yaitu Rechtsstaat.
yang dicetuskan oleh Friedrich Julius Stahl. Konsep Restart berasal dari tradisi hukum Eropa kontinental seperti negara Jerman, Prancis, dan Belanda, dan berlaku pada negara yang telah dijajahnya, seperti Belanda pernah menjajah Indonesia, yang berbasis pada sistem hukum Romawi. Restart secara harfiah berarti hukum negara hukum. Dalam bahasa Jerman, dan menekankan pada pemerintah berdasarkan hukum yang tertulis. Hukum harus bersifat formal dan sistematis, serta meningkat bagi semua warga negara dan pemerintah. Yang pertama, menurut Stahl, negara hukum memiliki 4 unsur utama, yaitu yang pertama, adanya perlindungan HAM. Jadi untuk negara hukum, bisa dikatakan negara hukum, yang pertama menurut Stahl ini yaitu adanya perlindungan HAM. Yang kedua yaitu adanya pembagian kekuasaan. Berbicara tentang pembagian kekuasaan, kita juga mengenal dengan istilah trias politika yang dicetuskan oleh John Locke. Adapun tujuan konsep trias politika ini adalah untuk mencegah kekuasaan negara yang bersifat absolut. Konsep trias politika ditemukan oleh John Locke, seorang filsuf Inggris, yang kemudian trias politika dikembangkan oleh Montesquieu dalam buku El Spirit dan Lois. Di mana pembagian kekuasaan ini dibagi tiga bagian. Ada legislatif, terus ada eksekutif dan yudikatif. Yang ketiga yaitu bisa dikatakan negara hukum menurut Stahl ialah kekuasaan berdasarkan undang-undang. Terus lanjut untuk bisa dikatakan untuk negara hukum. Yang keempat yaitu adalah peradilan tata usaha negara. Jadi mungkin itu konsep restart. Selanjutnya kita akan membahas konsep rule of law. Rule of law dicetuskan oleh E.V. Dicey, di mana beliau Dicey adalah seorang ahli hukum Inggris, memperkenalkan konsep rule of law yang berpengaruh menurutnya. Menurutnya, negara hukum memiliki 3 prinsip utama, yaitu yang pertama supremasi hukum. Supremasi hukum harus memiliki kekuasaan tertinggi di negara, bukan kekuasaan yang sewenang-wenang. Selanjutnya, yang prinsip kedua yaitu kesetaraan di hadapan hukum. Jadi semua warga sipil, pejabat negara harus tunduk kepada hukum, tidak memandang. Yang ketiga yaitu perlindungan hak individu. Hak asasi manusia harus dijamin oleh hukum dan peradilan yang independen.
Secara umum, konsep negara hukum dapat dikategorikan menjadi dua model utama, yaitu Rechtsstaat yang berasal dari tradisi hukum Eropa kontinental dan rule of law berasal dari hukum Anglo-Saxon. Kedua konsep ini memang yang paling dikenal secara luas, tetapi masing-masing memiliki perbedaan historis dan prinsip-prinsip dasar. Namun di luar kedua model ini, berbagai negara dan sistem hukum di dunia juga mengembangkan varian atau adaptasi prinsip-prinsip negara hukum yang sesuai dengan tradisi dan kebutuhan mereka. Meskipun Rechtsstaat dan rule of law adalah dua model utama, mereka bukan satu-satunya cara untuk memahami negara hukum, karena negara dengan latar belakang yang berbeda dapat menginterpretasikan dan menerapkan prinsip negara hukum secara unik. Seperti itu. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh materi selanjutnya. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan kalau tadi bicara tentang apa istilahnya tentang apa itu negara hukum berdasarkan definisi secara umum ataupun berdasarkan definisi para ahli, entah itu dari Aristoteles atau dari FEDC yang orang Inggris. Ini selanjutnya kita akan bahas tentang bagaimana hubungannya antara negara hukum dengan HAM. Apa hubungan negara hukum dan HAM? Kita bicara kalau tentang negara hukum pasti ujung-ujungnya nanti bicara tentang HAM. Nah, sebelum kita bicara tentang hubungan antara negara hukum dan HAM, kita harus tahu dulu apa definisi tentang HAM, supaya ketika nanti kita ngomong panjang lebar tentang HAM, ngomong tentang panjang lebar tentang pelanggaran HAM, atau ngomong panjang lebar tentang minimal kita harus tahu definisinya dulu. Nah, apa itu definisi HAM? Itu saya merujuk di beberapa buku pendidikan kewarganegaraan. Secara sederhana, yang namanya HAM adalah definisi HAM adalah hak mendasar yang melekat pada manusia dan kodratnya sebagai manusia. Bahasa sederhananya begini, HAM itu ketika seseorang manusia itu lahir, maka pada saat itu juga dia punya hak yang tidak bisa dilepaskan. Saat itu juga dia punya hak karena dia sudah lahir sebagai seorang manusia, maka dia punya hak yang harus dilindungi haknya. Contoh paling sederhana, ketika dia lahir, maka dia punya hak untuk hidup, dia punya hak untuk hidup, dia punya hak untuk mempertahankan diri. Yang kedua, contohnya lagi hak untuk menikah dan melanjutkan keturunan. Itu juga hak mendasar ketika dia sudah hidup. Dan berbagai macam contoh-contoh hak asasi manusia yang lain. Yaitu contoh-contoh sederhananya begitu. Jadi ini adalah definisi tentang HAM, hak mendasar yang melekat pada manusia, karena pada hakikatnya dan menurutnya sebagai manusia dia lahir sudah punya yang namanya HAM. Dan yang kedua, apa hubungannya antara HAM dengan kita bicara tentang negara hukum? Apa hubungannya antara HAM dengan negara hukum? Jadi seperti dijelaskan Mas Hadi tadi, ternyata secara formal hubungan antara negara hukum dan negara HAM, bahwa HAM itu merupakan negara hukum. Jadi seperti yang disampaikan rekan kami sebelumnya, Mas Hadi, kalau misalnya negara hukum itu tidak ada jaminan perlindungan HAM, maka bisa berarti kan negara tersebut tidak bisa dikatakan negara hukum, karena negara hukum itu ciri utama, saya melihat ada beberapa yang meletakkan ciri negara hukum adalah perlindungan, dan itu ada yang meletakkan di poin yang pertama. Jadi artinya tidak bisa negara hukum karena dia tidak ada perlindungan terhadap HAM. Pertamanya adalah antara negara hukum dan HAM secara formal, HAM merupakan ciri utama negara hukum. Lalu secara material, apa hubungannya antara negara hukum dan HAM? Secara material, bahwa setiap penyelenggaraan negara harus berpedoman pada ada aturan hukum sendiri, ada aturan hukum sebagai asas legalitas. Artinya setiap hukum yang ada di dalam negara itu harus berhubungan langsung, harus sesuai dengan sesuai dengan nilai-nilai moral HAM. Artinya ketika pemerintah membuat aturan, ketika pemerintah membuat undang-undang ataupun, tidak boleh bertentangan dengan perlindungan HAM. Jadi itu hubungan antara negara hukum. Nah, untuk selanjutnya tentang bagaimana upaya Indonesia dalam rangka penegakan hukum
dalam penegakan HAM sebagai negara akan dijelaskan oleh saudari kami selanjutnya. Monggo Mbak Tarisa dipersilakan. Baik, kami lanjutkan materi terkait penegakan HAM di Indonesia. Dalam upaya penegakan hak asasi manusia di Indonesia, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menjamin perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Penegakan dan perlindungan tentang hak asasi manusia di Indonesia sangatlah penting bagi rakyat karena berkaitan dengan harkat dan martabat manusia sebagai manusia seutuhnya. Hak asasi manusia di Indonesia sangat berhubungan berat dengan landasan negara Indonesia yaitu Pancasila yang mana tercantum dalam sila kedua. Mbak Tarisa, suaranya hilang nih. Mohon maaf. Ya, kami lanjutkan. Hak asasi manusia di Indonesia sangat berhubungan berat dengan landasan negara Indonesia, yaitu Pancasila, yang mana tercantum dalam sila kedua. Yang merupakan salah sebagai negara hukum yang selalu menjaga harkat dan martabat bagi rakyat Indonesia. Oleh karena itu, penegakan dan perlindungan HAM di Indonesia sangat dijaga dan dijunjung tinggi. Upaya yang dilakukan oleh negara dalam penegakan hak asasi manusia dapat ditempuh melalui penyempurnaan produk-produk hukum dan perundang-undangan tentang hak asasi manusia, melakukan inventarisasi, mengevaluasi, dan mengkaji semua produk hukum, KUHP yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia, dan sikap serta perilaku yang sesuai dengan nilai moral dalam hidup bersama berdasarkan atas tuntutan mutlak dari hati nurani dengan melakukan sesuatu hal sebagaimana si nasional hak asasi manusia dibentuk pada 7 Juni 1993 melalui Keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993 Suara Mbak Tarisa hilang lagi nggih? Mbak Tarisa ini dalam ada gangguan sinyal sepertinya nggih.
Bagaimana Mbak Tarisa? Sepertinya iya, karena Mbak Tarisa ini ada di luar negeri kalau tidak salah. Nggih. Oh iya. Di Belanda kalau nggak salah. Di Turki kayaknya. Oh gini. Iya baik. Sebentar, kita tunggu sebentar, nanti saya tidak mau mendahului soalnya beliau. Kalau memang beliau tidak bisa, tidak apa-apa, nanti saya gantikan. Saya nunggu dulu, saya nggak enak kalau sebentar, saya tunggu dulu nggih. Baik, Bu Moderator, mohon maaf teman-teman semuanya, sepertinya Mbak Tarisa ini juga susah dihubungi. Saya WhatsApp juga ada balasan tapi kadang tidak balas. Mohon maaf sebelumnya kalau akhirnya terpotong. Kalau gitu mohon izin saya melanjutkan apa yang akan dijelaskan Mbak Tarisa tadi. Mohon maaf kalau terpotong. Baik. Pertama, pembentukan Komisi HAM. Jadi Indonesia dalam rangka penegakan HAM ini melakukan beberapa langkah. Yang pertama dengan melakukan pembentukan Komisi HAM yang dibentuk tanggal 7 Juni tahun 93 melalui Kepres nomor 50. Lalu komisi tersebut bagaimana operasional, bagaimana komisi tersebut dalam dalam melakukan pekerjaannya, dalam melakukan penyidakan itu diatur dalam Undang-Undang nomor 39 tahun 99. Dan Komnas ini juga 35 anggota dari Komnas HAM itu tersebut dipilih oleh DPR dan ditetapkan oleh Presiden secara langsung. Lalu upaya yang kedua, jadi setelah upaya pertama itu pembentukan Komnas HAM, upaya yang kedua tadi sebenarnya sudah di-spill sama Mbak Tarisa. Upaya kedua itu pembentukan instrumen HAM, instrumen atau alat-alat HAM supaya negara ini mampu menjalankan fungsinya untuk melindungi hak asasi manusia. Makanya bikin yang namanya instrumen HAM. Jadi tadi sudah di-spill sama Mbak Tarisa, pembentukan instrumen HAM dengan cara membuat undang-undang. Lalu yang kedua, membuat lembaga penegak HAM yang memang tugasnya dalam rangka menindak mereka-mereka melakukan pelanggaran HAM, khususnya pelanggaran berat HAM. Lalu yang ketiga, memberikan kepastian hukum dan aram, sehingga ketika ada korban atau keluarga korban yang dirasa mendapatkan penindasan HAM, mendapatkan menjadi korban dari pelanggaran HAM, bisa melapor, bisa mendapatkan kepastian hukum dan bisa mendapatkan bimbingan bagaimana melanjutkan kasus tersebut. Lalu yang ketiga, tadi kalau pertama itu membentuk Komnas HAM, yang kedua membuat alat instrumennya, lalu yang ketiga membentuk pengadilan HAM itu sendiri. Nah, jadi pengadilan HAM itu dibentuk tahun 2000 oleh negara berdasarkan Undang-Undang RI nomor 26. Dan pengadilan ini khusus dalam rangka mengadili pelanggaran HAM berat, yang contohnya kita sempat sebut tadi pelanggaran tahun 98, dan itu meskipun sampai sekarang belum bisa diselesaikan, tapi pemerintah kita sudah berupaya untuk mengklasifikasi mana saja yang termasuk pelanggaran HAM. Pak Presiden Jokowi tahun 2024 kemarin, seingat saya tanggal 11 Januari 2024 kemarin sampai mengeluarkan statement tentang 12 kasus pelanggaran HAM berat yang diakui oleh negara dan sedang diupayakan diselesaikan oleh negara.
Lalu yang terakhir, bagaimana upaya pemerintah Indonesia dalam penegakan HAM. Lalu yang terakhir, pemerintah berupaya serius dalam mencegah pelanggaran HAM serta menindak tegas jika terjadi pelanggaran, khususnya dalam rangka pelanggaran HAM berat. Dari diskusi kita tadi, kita menjelaskan tentang 3 hal. Yang pertama, negara hukum. Lalu yang kedua, kita bicara tentang bagaimana negara hukum dengan segala modelnya, dengan segala prinsip dalam model-model negara hukum tadi, yang restart ataupun yang model of law tadi, ternyata memiliki hubungan erat dengan HAM. Dan dari situ kita tahu negara hukum kita ini ternyata memang sangat fokus dalam memberikan jaminan perlindungan dalam HAM. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki 4 unsur, tadi sudah disebutkan oleh Mas Adingke, yaitu kita punya unsur perlindungan HAM, adanya pembagian kekuasaan, dan kekuasaan itu tidak sewenang-wenang, tidak mutlak, tapi kekuasaan itu didasarkan pada undang-undang. Lalu ada PTUN, ya sebuah lembaga yang nanti menjadi pengadil atau menjadi penengah antara tata usaha negara dan rakyat jika dirasa tidak ada keadilan. Lalu yang terakhir, kesimpulannya, sebagai negara hukum, kita Indonesia telah berupaya dengan serius dalam menegakkan HAM, yaitu dengan membentuk Komnas HAM, membentuk instrumen HAM, membuat peradilan HAM, dan yang terakhir menanggulangi segala jenis pelanggaran HAM berat, termasuk yang dilakukan terakhir Januari 2024 kemarin yang dilakukan oleh Pak Jokowi dengan mulai mengklasifikasi mana saja yang dianggap pelanggaran HAM serius. Sampai di sini kami sebagai kelompok menyadari bahwa presentasi kami jauh dari sempurna, maka kami mohon saran dan masukan dari teman-teman semuanya dan dari guru pembimbing kami, Bapak Dr. Hasan Ubadillah. Kepada Bu Moderator kami persilakan. Baiklah kawan-kawan, itulah tadi beberapa materi yang sudah disampaikan oleh kelompoknya kawan kita Mas Marzuki Imron. Sampai di sini mungkin ada kawan-kawan yang mau bertanya terkait materi tentang negara hukum dan prinsipnya dan lain-lain yang sudah disampaikan teman-teman kita tadi. Monggo kami persilahkan, barangkali ada yang mau ditanyakan. Ternyata izin Bu Moderator, ini Mbak Tarisa berusaha WhatsApp saya tertolak terus, nggak bisa masuk ini Zoom-nya. Oke. Beliau sepertinya nggak bisa masuk ini. Memang agak terkendala karena di kelas satunya saya satu kelompok dengan beliau, memang agak tersendat kalau ya. Oh, baik. Matur nuwun informasinya. Monggo teman-teman, kawan-kawan mungkin ada yang mau ditanyakan terkait materi yang sudah disampaikan oleh teman-teman kita barusan. Izin bertanya untuk pemateri, itu kan upaya hukum, upaya pemerintah ya, upaya negara kita untuk menerapkan negara hukum dan HAM. Sebagai warga negara, terutama kita sebagai mahasiswa, apa ya kontribusi apa yang kita berikan untuk yang ada hubungannya dengan negara hukum dan HAM? Baik, ada lagi? Baik, mungkin yang lain, kawan-kawan yang lain ada lagi yang mau ditanyakan? Baik, saya izin bertanya. Maaf,
Oke. Oke. Sebagaimana yang telah kita ketahui, waktu itu di zaman Presiden Abdurrahman Wahid, beliau itu kan dimakzulkan oleh DPR MPR karena terduga kasus Bulogate gitu ya, Bulogate yang sampai sekarang itu ternyata tidak terbukti. Nah, itu bagaimana status hukumnya? Kok sampai kemudian Presiden Abdurrahman Wahid itu dilengsarkan oleh DPR MPR? Nah, status hukumnya. Matur nuwun. Baik, mungkin ada lagi. Ingin bertanya, maaf sebelumnya, tentang tadi negara hukum, Indonesia negara hukum, misalnya yang berita beberapa hari yang lalu ya, tentang apa, Indonesia kan negara hukum. Nah, misalnya kemarin ada di berita itu seorang yang korupsi, terus kemudian menyuap hakim untuk agar dibebaskan dari kasus tersebut. Nah, ini menurut pemateri gimana dengan hukum di Indonesia, sehingga ketika menerima suap tersebut tersangka ini dibebaskan. Mungkin itu, terima kasih. Baik. Ada lagi? Apa mau dijawab terlebih dahulu oleh pemateri? Baik, mohon izin Bu Moderator, Saya bacakan nih Nggih. pertanyaannya. Oke. Baik, untuk pertanyaan pertama dari kawan kita Siti Maulidah, yaitu tentang bagaimana, apa yang bisa kita berikan, kontribusi kita kaitannya dengan negara hukum. Kita sebagai mahasiswa bisa berkontribusi apa untuk negara kita. Kemudian yang kedua dari Mas Syaiful, di zaman Gus Dur dulu, Gus Dur itu dimakzulkan karena terduga kasus Bulogate yang sampai sekarang tidak terbukti. Nah, bagaimana status hukum dari pemakzulan tersebut? Kemudian yang ketiga dari Mas Halid tentang negara hukum, kaitannya dengan berita tentang orang yang korupsi yang menyuap hakim. Nah, bagaimana dengan hukum di Indonesia ketika tersangkanya itu dibebaskan? Nah, itu beberapa pertanyaan dari kawan-kawan kita. Monggo kepada pemateri, kami silakan. Baik, terima kasih Bu Moderator. Jadi saya jawab yang pertanyaan pertama dulu, nanti mungkin bisa ditambahi oleh teman-teman rekan-rekan yang lain, oleh Mas Hadi, atau misalnya Mbak Tarisa nanti bisa masuk. Baik, yang pertama tentang bagaimana peran kita sebagai seorang mahasiswa atau sebagai warga negara tentang Indonesia sebagai berkontribusi sebagai Indonesia sebagai negara hukum atau khususnya dalam penegakan HAM. Yang pertama, kita itu tidak bisa berkontribusi terhadap sesuatu kalau kita tidak tahu definisi, tidak tahu ilmunya tentang bagaimana kita berkontribusi. Misalnya begini, saya dulu diajari guru saya, ini logika sederhana, saya dulu diajari logika saya, guru, kalau misalnya Pak Guru, Pak Kiai, kalau misalnya kita ingin bantu Palestina, saya tak ikut berangkat perang ya, gitu ya. Saya tak ikut berangkat perang, saya membantu Palestina. Jawaban beliau, kamu memang kalau berangkat ke Palestina membantuin apa? Ya ikut perang. Apa kata beliau? Kamu sekolah yang benar, kuliah yang benar, kalau perlu ambil jurusan teknik nuklir, karena kalau kamu sudah tahu ilmunya, nanti berangkat ke sana, kamu bisa berkontribusi. Kenapa? Ya karena kamu sudah tahu ilmunya. Karena kalau kamu tidak tahu ilmunya, nyampe di sana itu malah bukan berkontribusi, malah jadi beban buat orang-orang Palestina. Itu logika sederhananya. Nah, balik bagaimana kita membantu, bagaimana kita berkontribusi terhadap negara hukum, terhadap Indonesia dalam konsepnya sebagai negara hukum, dalam salah satu khususnya itu dalam penegakan HAM. Yang pertama kita harus tahu dulu
definisi-definisi yang seperti kita jelaskan, yang seperti kita diskusi di awal tentang apa itu negara hukum, tentang apa itu HAM, supaya ketika kita bicara tentang perlindungan HAM itu kita tidak asal serta-merta ngomong ini pelanggaran HAM, ini pelanggaran, padahal kita tidak tahu definisi HAM itu apa saja, definisi negara hukum itu apa saja. Jadi minimal kita tahu dulu ilmunya tentang negara hukum, kita tahu dulu ilmunya tentang HAM itu apa saja. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita bisa memilah-milah mana yang termasuk pelanggaran HAM ringan, mana yang termasuk pelanggaran HAM berat, sehingga ketika kita minimal berbicara tentang pelanggaran HAM itu tahu betul, oh ini sudah masuk pelanggaran HAM ringan, oh ini sudah masuk dalam rangka pelanggaran HAM berat. Ini saya kutipkan berita ini ya, saya kutipkan berita tentang bagaimana Pak Jokowi tanggal 11 Januari, saya masih ingat beritanya itu, beliau secara tegas itu menganggap bahwa ini Indonesia menganggap serius pelanggaran HAM ini dan sedang dalam rangka proses, meskipun sampai hari ini kita belum mampu menyelesaikannya itu ya. Jadi ini salah satu contoh-contoh pelanggaran berat. Jadi yang pertama itu kata beliau, beliau menyebut ada 12 pelanggaran. Yang pertama itu peristiwa tahun 1965 tahun 1966, di mana kita masih ingat dulu ya, ada Nyun Sewu, mohon maaf kalau bahasa Kerangkapan, dulu itu ada peristiwa G30S PKI, lalu orang-orang yang merasa tersakiti, mereka yang merasa menjadi korban dari kekejaman G30S PKI lalu membalas dengan cara semena-mena menuduh orang yang terindikasi dengan G30S PKI, lalu Nyun Sewu lalu akhirnya dengan secara tanpa bukti yang kuat menuduh orang berhubungan langsung dengan PKI, dan orang-orang tersebut disiksa, ada yang dibunuh dan sebagainya. Saya ingat betul ini karena saya mendengar sendiri ceramahnya Gus Dur berapa puluh tahun yang lalu, beliau cerita tentang ini. Saya masih ingat betul Gus Dur itu cerita bahwa salah satu kesalahan kita saat itu masa lalu, dan saya minta maaf kalau bahasa saya kurang sopan karena ini kalimatnya Gus Dur, saya ingat beliau sendiri yang bilang salah satu kesalahan kita warga Nahdien itu adalah dengan kurang mengkategorikan, kurang verifikasi, sehingga sembarangan ketika menuduh orang sebagai PKI. Ini tahun dulu ya, tahun 65 sampai 66, sehingga akhirnya terjadinya pembunuhan dan penghilangan orang dan sebagainya itu. Dan Komnas HAM saat ini ketika memverifikasi data itu mencatat ada sekitar 32.774 orang yang hilang atas peristiwa tersebut. Jadi itu contoh peristiwa HAM berat. Nah, kalau kita tahu ini termasuk peristiwa HAM berat, ini yang perlu kita perjuangkan gitu. Dan ada beberapa contoh-contoh lain yang ini cuma salah satu contoh saja, termasuk tragedi 98, teman-teman saya termasuk itu yang cerita, maaf kalau sekali lagi kurang sopan, teman-teman saudara-saudara kita yang ras Cina yang saat tahun 98 itu mengalami pelanggaran HAM yang begitu luar biasa, tokonya dijarah, dihancurkan, bahkan ada saya minta maaf kalau tidak sopan lagi, bahkan ada kekerasan seksual pada saat itu juga termasuk pelanggaran HAM berat, termasuk ada peristiwa Trisakti, peristiwa Semanggi dan sebagainya tahun 98 itu. Dan masih di tahun yang sama ya, saya masih ingat, masih kecil dulu, masih SMA kalau nggak salah, itu rame tentang peristiwa pembunuhan dukun santet ya Banyuwangi dan sekitarnya tahun 98 dan 99. Itu pun Pak Jokowi memasukkan dalam kategori pelanggaran HAM. Nah, dari sini kita tahu kalau kita mau berpartisipasi, berkontribusi dalam penegakan negara hukum atau sebagai negara yang melindungi HAM, minimal kita tahu betul ilmunya bahwa ini loh yang termasuk pelanggaran HAM, ini yang termasuk pelanggaran HAM berat atau pelanggaran HAM ringan. Itu dulu, itu yang pertama, tahu ilmunya. Lalu yang kedua, kalau kita ingin berpartisipasi dalam rangka negara hukum, setidaknya kita menjadi warga negara yang taat hukum, itu dulu. Jadi yang pertama itu tahu ilmunya, yang kedua memulai menjadi warga yang taat hukum semampu kita. Karena ini saya kasih contohnya rada practically sekali. Berapa banyak di antara kita ketika ada lampu merah itu kita nerobos atau berhenti di lampu merah, itu dulu. Kalau kita bicara tentang negara hukum, kita sendiri itu apakah termasuk orang-orang yang taat pada hukum gitu ya. Makanya kalau di Al-Qur'an itu taati Allah wa taati Rasul wa ulil amri minkum gitu ya. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan taatlah kepada pemimpin atau pemerintah itu selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Maka kita sebenarnya itu harusnya taat hukum, termasuk
tidak menerabas lampu merah gitu kan ya, tidak ketika naik motor pakai helm, ketika naik mobil pakai apa itu safety belt, ketika berkendara memiliki surat izin mengemudi gitu dan sebagainya. Itu contoh kita sebagai negara atau warga negara yang taat hukum. Itu contoh-contoh sederhana. Saya pernah diskusi sama teman saya tentang taat sebagai warga negara hukum itu, ketika saya tanya, emang kamu ini apa kalau naik motor tidak menerabas lampu merah? Enggak dong gitu kan. Terus berhentinya di lampu merah, berhenti di lampu merah. Pertanyaannya, berhentinya di lampu merah itu di belakang garis putih-putih, di tengah garis putih-putih, atau di depannya garis putih-putih? Itu contoh paling sederhana ini ya, penegak apa kita sebagai warga negara berkontribusi terhadap negara hukum. Minimal kita sendiri menjadi orang pada hukum. Saya sering berkelakar dalam hati saya sendiri ketika ada persimpangan itu rel kereta api itu. Saya selalu bilang seperti ini, kalau seandainya Indonesia ini bisa seperti Jepang gitu kan ya, karena sahabat saya ada yang kerja di Jepang itu, kalau ada rel kereta api dan setiap orang itu berada pada sisinya masing-masing, orang yang di sebelah kiri itu semuanya berhenti di sebelah kiri, terus yang di depan kita itu semuanya berhenti di sebelah kanan, maka tidak akan ada yang namanya kemacetan setelah persimpangan kereta api. Justru karena kita tidak taat hukum, makanya ya nyun sewu kalau akhirnya kita sering menemui kemacetan di jalan raya, khususnya di persimpangan kereta api. Jadi setidaknya itu tadi dua hal, kita sebagai seorang warga negara, sebagai seorang, khususnya seorang mahasiswa, minimal tahu ilmunya dulu tentang penegakan hukum, minimal tahu ilmunya tentang HAM. Lalu yang kedua, kita sebagai warga negara yang bisa kita lakukan adalah itu taat hukum, minimal taat hal yang terkecil ya, minimal taat yang terkecil. Lalu yang ketiga ya, kita menjadi orang yang ketika melihat pelanggaran hukum, kita menjadi orang yang berani, ini agak susah yang ketiga ya, menjadi orang yang berani untuk melaporkan ketika ada pelanggaran hukum. Karena kita tahu betul sekarang itu, saya ngomongnya nggak enak ini, kita sering mendengar ada kalimat tagar di medsos itu, ada kalimat percuma lapor polisi gitu ya, karena kita tahu betul khawatir kalau kita lapor malah kita yang dikasuskan. Makanya poin kalimat yang kalimat saya yang ketiga tadi ini agak saya sendiri agak was-was gitu ya. Kita menjadi warga negara yang berani melakukan laporan ketika terjadi pelanggaran hukum, karena ketika kita melaporkan, khawatirnya kita sendiri yang akan dikasuskan. Begitu Bu Moderator. Mungkin teman-teman rekan-rekan yang lain, Mas Hadi atau Mbak Tarisha belum bisa masuk ya, Insya Allah. Mas Hadi mungkin ada yang boleh ditambahkan dari pertanyaan yang pertama, monggo silakan. Baik Pak, mungkin sedikit tambahan ya Pak ya, terkait ini tadi, untuk bagaimana kita berkontribusi untuk bisa menegakkan hukum, menegakkan HAM ya khususnya. Menurut saya tambahan sedikit, yaitu menggunakan media sosial ini untuk menyuarakan isu seperti itu. Mungkin seperti itu aja sih Pak. Baik. Matur nuwun Mas Hadi. Baik, pertanyaan kedua ini saya mulai duluan ya. Pertanyaan kedua, bagaimana sikap kita tentang kasusnya Gus Dur yang ketika beliau zaman dulu kita tidak berani ngomong ya, kalau sekarang kita berani ngomong akhirnya. Bagaimana status hukumnya Gus Dur? Pak Ustaz Saiful, kalau jenengan ngikuti 2 minggu yang lalu itu MPR telah mengeluarkan tabnya, MPR telah mencabut status hukum Gus Dur. Artinya Gus Dur telah dinyatakan tidak bersalah. Saya ingat betul karena 2 minggu yang lalu saya termasuk yang keluar-keluar di medsos meminta pertanggungjawaban dari orang-orang yang dulu menuduh Gus Dur. Dan kita tahu betul yang menuduh Gus Dur itu banyak ya, tidak sedikit, banyak sekali yang menuduh Gus Dur itu. Saya termasuk yang keluar-keluar di medsos itu sampai menulis beberapa berita-berita tentang, saya komplit kutipkan semua tentang statusnya Gus Dur. Karena 2021 Pak Prof Mahfud MD 2021, jadi sekarang 2024 nih, 3 tahun yang lalu Pak Prof Mahfud MD itu sudah mengeluarkan statement bahwa tuduhan terhadap Gus Dur sampai saat ini belum terbukti. Jadi saat itu posisinya Pak Prof Mahfud MD itu masih menjadi Menko Polhukam, dan beliau sendiri sudah mengeluarkan statement itu bahwa Gus Dur ini belum ada bukti, tidak bisa dibuktikan, belum ada bukti, dan ini masih berujung kepada fitnah. Dan ternyata sekarang 2024 TAP MPR telah mengeluarkan keputusannya bahwa status hukum Gus Dur itu ditarik. Artinya apapun yang ditujukan pada Gus Dur saat itu tidak bisa dibuktikan dan ditarik. Dan seharusnya
seharusnya siapapun yang dulu menuduh Gus Dur, baik dari pemerintah atau dari partai-partai politik tertentu atau apapun itu yang dulu menuduh Gus Dur, itu seharusnya dia wajib memberikan permintaan maaf secara terbuka kepada keluarganya Gus Dur, minimal seperti itu. Begitu Pak Saiful, dari yang saya pahami. Saya tidak terlalu mengikuti secara mendalam, tapi cuma tahu di gambaran luarnya saja. Begitu. Kalau untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana kalau sebagai negara hukum lalu ada area yang menyuap hakim? Mungkin Mas Hadi mau menjawab terlebih dahulu untuk pertanyaan ini. Belum, Pak. Oh ya, baik. Itu saya duluan. Bagaimana sikap kita kalau melihat ada negara hukum, kita menyebut negara hukum, tapi kok malah ada yang menyuap hakimnya dan akhirnya itu jadi lepas. Begini, tadi Mas Hadi bilang kan ada yang namanya trias politika, itu ada yudikatif, ada legislatif, ada eksekutif, dan kita tahu betul ini dibuat, trias politika ini dibuat supaya tidak ada kekuasaan mutlak. Artinya tiga kekuatan pemerintahan ini supaya saling kritik, saling nasihat, saling tegur. Artinya mereka tidak punya kekuasaan mutlak sehingga tidak bisa mereka bukan tidak tersentuh, artinya begitu. Kalau mereka salah ya harus dibenerin gitu kan ya. Nah, mereka tidak mereka bisa salah dan bisa dibenerin, artinya bisa digugat secara hukum begitu. Makanya ada PT-UN dan sebagainya itu tadi. Nah, dari sini kita tahu bahwa kita itu sebenarnya bikin aturannya, insya Allah aturannya sudah baik gitu kan ya. Aturannya sudah baik, sistemnya sudah baik, terlepas ada kekurangan. Tapi sekali lagi yang bermasalah bukan sistem atau aturannya, tapi kitanya sendiri yang kadang itu ketika bikin aturan kita sendiri yang melanggar. Makanya kan ada guyonan seperti ini, aturan dibuat untuk dilanggar kan. Kita ada guyonan seperti ini, saya ingat betul karena nyun sewu ini ini ada pertanyaan Pak, saya nanti dulu. Saya ingat betul dulu ketika zaman wali kotanya Bu Risma, karena saya warga Surabaya, saya ingat betul ketika zaman wali kotanya Bu Risma itu tidak ada satupun orang-orang di Surabaya yang berani melanggar lampu merah, karena kelihatan betul itu kalau melanggar lampu merah tiba-tiba ada surat cinta datang ke rumah. Itu pasti ada surat cinta datang ke rumah Anda, plat nomor sekian. Itu saya berani bilang karena saya warga Surabaya dan pernah dapat plat nomor surat cinta tersebut begitu ya. Padahal itu pelakunya bukan saya. Jadi motor piknya ponaan saya, punya saya dipakai oleh ponaan gitu ya, terus melakukan pelanggaran. Setelah dicek itu plat nomornya sama, jadi bukan plat nomor motor saya tapi plat nomornya orang lain, cuman beda huruf belakangnya. Ya punya saya itu F, yang di plat kena CCTV itu E gitu. Jadi kebacanya F, dan itu saya kena surat cinta. Akhirnya harus ngurus ke kepolisian saya ngurus pokoknya, dan ini selesai. Artinya di zaman itu kenapa ingat ya, ini saya cerita pengalaman pribadi saya. Dari situ kita akhirnya Surabaya saat itu menjadi negara yang disiplin karena ya warganya menjadi taat hukum. Kenapa warganya taat hukum? Ya karena pemimpinnya itu melakukan penindakan secara tegas kalau ada yang melanggar hukum. Saya ingat betul tuh. Saya dulu tahun 2009 ketika masih jadi asisten dosen, Pak dosen saya proyek dengan Surabaya saat itu, dan Pak Bu Risma saat itu belum menjadi ini. Sekali lagi ini tidak ada hubungan dengan politik. Saya bukan pendukungnya beliau. Saya bahkan 2 kali tidak mencoblos beliau. Sekali lagi ini saya tidak bicara tentang politik. Sekali lagi nanti dikira saya pendukungnya beliau. Tidak, saya 2 kali itu dulu ketika beliau jadi wali kota saya tidak mencoblos beliau, tapi saya ngomong hanya bicara sebagai penegakan hukum begitu. Saya ingat betul 2009 ketika saya sudah lulus kuliah saat itu, lalu belum dapat pekerjaan, saya dimintai oleh dosen saya untuk jadi asisten dosen, dan saya bagian asisten dosen mengurusi proyek-proyek ITS dengan Pemkot saat itu. Dan ingat betul kami sudah diwanti-wanti dengan dosen kami, beliau bilang jadi anak yang disiplin, karena kalau kamu ketemu sama Bu Risma tidak disiplin karena beliau mati, ya bilang begitu. Saya ingat betul, diingatkan dosen saya, kalau kamu tidak disiplin mati kamu. Dan itu pertama kali saya kenal Gus Dur, luar biasa, disiplinnya luar biasa, harus datang tepat waktu, kalau sudah di meja harus cedek, terus ada suara, jenengan jangan bayangkan kayak Kim Jong Un Korea Utara gitu kan, jangan dibayangkan seperti itu ya, jangan. Maksudnya beliau itu ya tetap spiritualis, artinya ketika kita masuk jam 8 tet gitu ya di kantor itu harus duduk terus berdoa bersama-sama, ada kayak anak SD kita berdoa itu beliau melakukan itu. Nanti setelah itu silakan kerja. Itu kalau jam 4 waktu pulang ya pulang. Kalau memang ada pekerjaan yang belum selesai monggo kalau pulang. Tapi beliau menegaskan kalau bisa pulang. Jadi beliau itu kenapa kok
hukum terlaksana dengan baik karena ada pemimpin yang memberikan ketegasan terhadap pelaksanaan hukum. Maka ada yang berani. Makanya sekarang kan ada orang yang bilang gini, kayaknya Indonesia ini butuh orang kayak Kim Jong Un, gitu ya. Biar macam-macam dikit-dikit sikap gitu kan. Maka sekali lagi, bagaimana sikap kita kalau melihat ada orang yang menyuap terus ada hukum tapi kok dia bisa lepas terus bisa menyuap, ya tidak usah jauh-jauh ya teman-teman. Yang sekarang lagi ramai itu loh, guru-guru yang terpenjara oleh hukum yang dibuat, padahal yang salah bukan gurunya. Dan kita tahu betul kasus-kasus yang guru-guru SD, yang guru kemarin itu ya kami, Masya Allah, saya lihat beritanya kasihan sekali, ada ibu-ibu gitu ya. Terus sekarang kemarin ada yang terbaru tadi, seingat saya baca 5 guru secara beruntun beberapa bulan terakhir ini kena sanksi hukum, padahal ya kalau kita lihat secara kronologi gurunya tidak salah begitu. Maka sekali lagi, aturan itu dibuat itu akan menjadi lemah kalau kita bermain-main terhadap aturan tersebut. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tidak adanya sanksi tegas dari pemimpin yang melaksanakan aturan tersebut. Kalau pemimpinnya tegas, insya Allah kita rakyatnya yang tidak akan berani macam-macam. Sementara itu jawaban saya, Bu Moderator. Kurang lebihnya kami mohon bimbingan dari guru kami, dosen kami, dan saran dari teman-teman yang lain. Monggo dipersilakan, Bu Moderator. Suaranya belum masuk, Bu. Baik kawan-kawan, itulah beberapa tadi yang sudah dijelaskan oleh pemateri kita sore ini. Mungkin untuk selanjutnya kita akan mendengarkan secara langsung pemaparan dari Bapak dosen kita selaku pengampu mata kuliah PKN sore ini. Kepada beliau waktu kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurlah, ma'abad. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sangat saya banggakan, coba kita tarik ya, ini penting sekali untuk dicatat dan digarisbawahi. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan semuanya berdasarkan keteraturan. Keteraturan dalam konsep kita itu disebut hukum. Maka ketika Allah menciptakan alam raya, alam semesta, itu dibarengi sekaligus dengan hukum-hukum yang ada. Ketika Allah menciptakan jagat raya, alam taro anna samawati wal ardo kanata ratqa fafataqnahuma. Dalam teori Big Bang, ketika ada dentuman keras kemudian terjadi benda-benda langit, termasuk planet dan matahari beserta triliunan benda langit, itu membentuk gugusan sebuah sistem. Sistem itulah disebut sebagai hukum Allah atau hukum alam, hukum sebab akibat. Ini awal-awal mula. Karena ini akan terus-terus sampai kepada konteks mikro kita. Kita belajar di makro dulu. Maka Allah di sini jelas tegas menegaskan dalam Al-Quran, wal qamara qaddarnahu manazila hatta adakal urjunil qadim lasamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Bahwa matahari itu berputar pada bidang edarnya, dan matahari itu yang bagi laha an tudrikal qamar tidak akan mungkin mendahului bulan. Jadi wasamsu yanbaghi laha antu dedikal qamar walal lailu sabiqun nahar, dan tidak mungkin malam itu mendahului siang. Jadi ini adalah hukum-hukum yang disebut hukum alam atau sebab akibat. Maka di sini dalam konteks mikro, hukum ini ya, ketika kita bicara masalah hukum, ketika diterapkan pada konteks penciptaan manusia, sejak Allah Subhanahu wa Ta'ala memang membuat keteraturan yang apabila keteraturan tersebut dilanggar, maka akan menyebabkan sebuah efek atau sebuah punishment atau hukuman. Nah, manusia di sini memikul tanggung jawab sebagai khalifah fil ard, sebagaimana disampaikan Allah dalam Al-Quran, ya ayuhan nas inna khalaqnakum wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi di sini Allah menciptakan manusia sebagai khalifah. Kemudian ketika Allah berfirman juga bahwa manusia itu diciptakan wa qabaila lita'arafu, ya. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Berbangsa-bangsa dan bersuku-suku.
Maka di sini kemudian yang namanya hukum itu dibuat beragam karena Allah menciptakan keragaman. Berbeda-beda suku dan bangsa, kemudian kita diciptakan dari jenis laki-laki dan perempuan. Maka manusia di sini diberikan kemampuan dalam akal pikiran manusia melalui kreasinya untuk membuat sebuah aturan-aturan yang tentu aturan tersebut tidak menyimpang dari fitrah dari manusia itu sendiri. Ketika dalam konteks ini kita taruh kepada konteks negara, dalam bahasan ini, maka yang disebut negara hukum itu adalah rechtsstaat. Ya, ingat lagi ya, dalam bahasa Belandanya, rechtsstaat, bukan Machtstaat. Ya, rechtsstaat itu negara hukum, kalau Machtstaat itu negara kekuasaan atau supremasi politik atau kekuasaan. Maka dalam konteks kita membahas rechtsstaat dan Machtstaat ini, ketika dikaitkan dengan konteks bagaimana Gus Dur dilakukan, ini relevansinya sangat luar biasa ada. Pertama, ketika kita mengakui negara kita negara hukum, maka seluruh aturan itu berdasarkan atas undang-undang atau regulasi. Ini disebut asas legalitas dalam hukum. Ya, ketika Indonesia berdiri, itu ada hukum dasar yang disebut konstitusi. Konstitusi itu kemudian menjadi acuan utama dalam merumuskan aturan perundang-undangan di bawahnya. Aturan apapun itu dalam konteks negara demokrasi ya dijalankan oleh 3 lembaga sebagai penopang tegaknya sebuah negara. 3 kelembagaan ini kemudian disebut trias politika yang terdiri dari kekuasaan legislatif yang mempunyai fungsi di samping legislasi membuat undang-undang, juga mempunyai fungsi budgeting yaitu pengatur anggaran negara, dan juga fungsi controlling yaitu fungsi kontrol terhadap pelaksanaan keuangan negara maupun aturan perundang-undangan. Ini namanya lembaga legislatif atau disebut legislatif, yaitu lembaga DPR dan MPR serta DPD. Karena negara kita menganut sistem bikameral, yaitu 2 kamar, Kamar Dewan Perwakilan Rakyat dan Kamar Dewan Perwakilan Daerah, kemudian membentuk yang namanya Majelis Permusyawaratan Rakyat. Itu namanya sistem parlemen bikameral. Pilar yang satunya adalah pilar eksekutif. Kekuasaan eksekutif itu di tangan presiden beserta para pembantunya. Di sinilah pelaksana peraturan perundang-undangan. Sehingga eksekutif ini dalam rangka menjalankan apa yang sudah diatur dalam sistem perundang-undangan kita. Kemudian pilar ketiga adalah yudikatif, yaitu lembaga yang melaksanakan dan menegakkan peraturan perundang-undangan itu di bawah Mahkamah Agung beserta peradilan-peradilan di bawahnya. Ini adalah disebut sistem trias politika yang memungkinkan kita disebut sebagai negara hukum atau rechtsstaat tadi itu. Akan tetapi pada kenyataannya supremasi politik, ya, jadi supremasi kekuasaan itu dominan dijadikan panglima. Politik itu dijadikan panglima, dijadikan sebagai dasar untuk melakukan sesuatu. Karena supremasi politik itu yang kemudian menjadikan aturan hukum itu menjadi mandul. Adanya transaksional dalam setiap hal itu karena ada supremasi politik di sana. Ada supremasi kekuasaan yang berdasarkan kekuatan politik di sana. Kasus Gus Dur ketika dimakzulkan oleh sebuah konspirasi, ketika kita membaca tulisan yang ditemukan oleh wartawan yang diberi judul menjerat Gus Dur, bagaimana sistematisnya para politisi busuk itu kemudian menjerat Gus Dur dengan isu-isu yang memang isu itu direkayasa, seperti isu Brunei Gate, bantuan Raja Brunei yang kurang lebih sekitar 2 miliar saja, atau kemudian isu Bulog Gate yang menjerat Gus Dur sehingga dijatuhkan atas tuduhan menerima suap dan korupsi, kemudian melakukan impeachment yaitu penjatuhan Gus Dur. Itu bukan karena Gus Dur bersalah, akan tetapi Gus Dur dijerat secara politik karena kekuatan politik saat itu tidak menginginkan adanya Gus Dur atau Presiden Abdurrahman Wahid
untuk berkuasa lebih lama karena banyak yang dirugikan, atau pemberantasan korupsi terkait dengan penataan sistem pemerintahan, itu banyak mereka-mereka yang merasa dirugikan sehingga Gus Dur dijerat dan dijatuhkan melalui proses sidang istimewa yang tidak terlebih dahulu melalui proses hukum, walaupun di sana ada Mahkamah Agung yang memberikan fatwa yang diketuai oleh Bakir Manan saat itu. Akan tetapi hal tersebut merupakan rekayasa politik yang memang sengaja untuk menjatuhkan Gus Dur. Akan tetapi setelah itu ada Mahkamah Konstitusi, yaitu sebuah peradilan yang tercipta karena kasus Gus Dur tersebut ketika lembaga legislatif benturan dengan lembaga eksekutif kepresidenan. Ini sudah maghrib ya, sudah maghrib. Sebenarnya nanti kita batasi ya untuk pertemuan yang akan datang. Presentasi dan tanya jawab kita batasi 30 menit sehingga kita punya waktu 30 menit untuk melakukan diskusi, untuk melakukan kuliah, sehingga beberapa hal yang saya sampaikan akan semakin bisa didalami dan akan fokus kepada kajian-kajian yang sudah panjenengan tadi sampaikan, dan kita pertajam lagi dalam uraian-uraian atau pandangan-pandangan mutakhir beberapa kejadian yang kita korelasikan dengan beberapa kejadian ketatanegaraan pada saat ini. Saya kira seperti itu. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib, selamat berbuka bagi yang berpuasa. Mudah-mudahan walaupun sebentar kuliah ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita. Ke depan tolong moderator yang menjadi petugas itu diatur waktunya 30 menit untuk presentasi dan tanya jawab, 30 menit untuk kuliah. Oke, itu nggih. Saya sekira seperti itu nggih. Siap Bapak. Sholat maghrib terlebih dahulu. Aku lu qouli hadza wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.